Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Kabaris 65 Channel. Kali ini kami berada di SKMN DPC KUB Maleber. Mari berkarya, mari berbisnis, membangun usaha. Ayo kreatifnya, ayo inovatif. Bersama SKMN DPC Maleber, prospektif dan menguntungkan. DPC Maleber. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Mari berkarya, mari berbisnis, membangun usaha. Ayo kreatifnya, ayo kreatifnya, ayo inovatif. Bersama SKMN DPC Maleber, prospektif dan menguntungkan. DPC Maleber, DPC Maleber, DPC Maleber. Membangun usaha, ayo kreatifnya, ayo kreatifnya, ayo inovatif. Bersama SKMN DPC Maleber, prospektif dan menguntungkan. DPC Maleber, DPC Maleber, DPC Maleber. Bukti dan nyata, bukti dan nyata, bukti dan nyata. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Mari berkarya, mari berbisnis, membangun usaha. Ayo kreatifnya, ayo inovatif. Bersama SKMN DPC Maleber, prospektif dan menguntungkan. DPC
bersama SKMN DPC Maliber prospektif dan menguntungkan. DPC Maliber, DPC Maliber, DPC Maliber, bukti nyata. Bukti dan nyata, bukti dan nyata. Bukti dan nyata, jangan mengeluh. Mari berkarya, mari berbisnis, membangun usaha. Ayo kreatifnya, ayo kreatifnya, ayo inovatif bersama SKMN DPC Maliber prospektif dan menguntungkan. DPC Maliber, DPC Maliber, DPC Maliber, bukti dan nyata. Bukti dan nyata, bukti dan nyata. Ayo, jaya. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Mari berkarya, mari berbisnis, membangun usaha. Ayo kreatifnya, ayo inovatif bersama SKMN DPC Maliber prospektif dan menguntungkan. DPC Maliber, DPC Maliber, DPC Maliber, bukti dan nyata. Bukti dan nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina SKMN, Bapak Haji Muhammad Yahya beserta tim dari Cirebon, dan juga tamu undangan pengurus SKMN DPC Maliber, DPC Kuningan, dan juga DPD. Alhamdulillah ada perwakilannya. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di sore menjelang malam ini kita sama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka sharing rutin SKMN DPC Maliber bersama Bapak Pembina. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tidak lupa kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul udhma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua SKMN DPC Maliber, yang kedua dari Bapak Arif Husain, yang ketiga pemateri dari Bapak Pembina, yang keempat mungkin sesi tanya jawab hadiah, yang terakhir penutup atau doa. Sebelumnya saya mohon maaf merangkap karena waktu. Sambutan ketua yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina beserta tim sudah bisa bersilaturahmi ke SKMN DPC Maliber. Yang kedua, kami pengurus SKMN DPC Maliber insya Allah akan sesuai waktu dilantik, sami'na wa ata'na, mengikuti instruksi dan perintah Bapak Pembina SKMN, terutama ramaikan sharing. Insya Allah kegiatan sharing di
DPC Maleber rutin setiap Sabtu jam 13.30. Tempat di sini sekretariat DPC Maleber, kecuali hari ini karena ada kunjungan Bapak Pembina. Yang ketiga, permohonan maaf atas tempat, jamuan dan lain sebagainya mungkin kurang memuaskan seala kadarnya karena kurang persiapan. Yang keempat, insya Allah anggota SKMN DPC Maleber ini yang aktif sudah hampir semua mengikuti program Bapak Pembina, baik mulai dari program sosial atau VIP, OPTAP, CXM, dan kami pun sudah bisa merasakan Pak Haji, alhamdulillah dari bisnis tersebut insya Allah ekonomi kami sedikit terbantu ya. Dan juga sebagian alhamdulillah sudah mendapatkan kebijakan yang 10 juta alhamdulillah. Itu mungkin sambutan dari atas nama Ketua SKMN DPC Maleber. Dilanjut sambutan dari Bapak Hussein Arif, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukron lillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh semua yang berbahagia, yang utama tetap kita memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang masih kita rasakan dan kita dapatkan hingga sore hari ini. Mudah-mudahan dengan semakin meningkatkan sikap syukur nikmat kita, Allah lipat gandakan kenikmatannya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiat, alim ulama, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat yang beruntung yang mendapatkan keberkahan dan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat dan saya hormati tuan rumah Pak Ketua DPC SKMN Kecamatan Maleber beserta jajaran, Bapak Muhammad Aris dan jajarannya, terima kasih atas waktu, kesempatan dan juga tempat yang sudah disediakan untuk kami dari tim DPP SKMN beserta Pak Pembina bersilaturahim, berkunjung secara langsung di sekretariat DPC SKMN Kecamatan Maleber. Mudah-mudahan Bapak Ibu jajaran pengurus SKMN Kecamatan Maleber beserta anggotanya, yang insya Allah anggotanya sudah mencapai 1000 anggota ya di Maleber. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan anggotanya dan juga tentu Allah berikan mudahkan kelancaran ekonomi, kelancaran rezekinya, dan juga tentu bertumbuh dan berkembangnya SKMN sampai tingkat KUB di seluruh kecamatan Maleber. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh semua para ketua KUB dan ketua DPC serta ketua DPD SKMN Kabupaten Kuningan, yang insya Allah ketua KUB-nya pun hadir dari luar Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan di sini ada dari ketua KUB Wisanggeni, ketua KUB Culamega Wisanggeni Bapak Maman Rustaman ya, Pak Paulus Rustaman, kemudian Bapak Haji Tatang, ada apa namanya ketua KUB Purwasari Purwaganda ya, Pak Ustadz Sirojudin Gandawangi, dan juga ada ketua DPC Kecamatan Kuningan Ziaul Haq, dan juga harapannya mudah-mudahan lahir KUB-KUB baru yang nanti insya Allah para KUB ini adalah cikal bakal dari para founder perusahaan-perusahaan yang insya Allah masuk di pasar bursa. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua beserta anggota umum
yang sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan rezeki, pertolongan, solusi, keyakinan yang semakin kuat, dan semangat yang semakin membara. Satu, untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Yang kedua, untuk mulai membangkitkan kembali ekonomi kita yang sudah cukup lama terpuruk. Insya Allah kami dari SKMN selalu mengedukasi agar motivasi, semangat, dan juga spirit Bapak Ibu semua anggota SKMN bisa bangkit dan mudah di dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, kakak saya, motivator saya, dan juga guru saya, master bisnis saya, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Yahya Sarjana, yang sudah Al-Fatih, yang sudah hadir bersama-sama kita. Dan juga ada rekan saya, Kepala Divisi Administrasi Bapak Haji Somantri, dan juga Kepala Divisi Litbang Bapak Haji Denny Budiman. Dan mudah-mudahan para staf jajaran dan Kepala Divisi dari SKMN Pusat, Allah berikan pertolongan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, semangat yang selalu membara untuk bersama-sama bergandeng tangan membangun dan juga menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu sedulur semua yang saya hormati, ini adalah sebuah momentum yang insya Allah akan bersejarah. Sejak 8 tahun yang lalu, alhamdulillah Allah pertemukan, Allah wadahi kembali kita, keluarga besar yang sempat tercerai-berai selama 8 tahun, dengan anugerah sebuah lembaga yang insya Allah semuanya Allah jamin dan semuanya Allah janjikan, yaitu wadah yang disebut dengan SKMN. SKMN adalah sebuah wadah yang mempersatukan atau rumah besarnya para pelaku usaha UMKM dan juga para pelaku bisnis, termasuk untuk mewadahi kembali saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang dulu dalam satu kapal, satu perahu, sekarang dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena wadah yang kita pakai saat ini adalah wadah untuk melakukan edukasi atau pembelajaran atau untuk melakukan tholabul ilmi. Dan kami yakin, saya yakin, karena barang siapa menuntut ilmu maka aku angkat dan aku muliakan derajatnya. Itu yang menjadi keyakinan saya, dan janji Allah itu tidak pernah ingkar. Yang kedua, kenapa SKMN menjadi keyakinan wadah kita untuk bangkit kembali, untuk lebih bertumbuh dan berkembang? Karena di aktivitas SKMN selain melakukan pembelajaran, kita aktif melakukan silaturahim. 3 hal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam silaturahim. Yang pertama, dijauhkan dari bencana atau dari bahaya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Dan yang ketiga, dijamin rezekinya. Maka inilah yang harus menjadi wadah keyakinan kita bersama di dalam membangun dan mewadahi saudara-saudara kita, baik yang dulu satu gerbong ataupun yang baru, saudara-saudara kita yang masih membutuhkan tempat untuk mendapatkan ilmu tentang bisnis dan usaha. Mudah-mudahan SKMN menjadi wadah yang tepat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata dan ucapan kurang berkenan. Semata-mata agar kita semua tetap konsisten dengan semangat dan spiritualitas kita untuk membangkitkan ekonomi keluarga bersama SKMN. SKMN tumbuh berkembang bersama, kita sukses. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Acara selanjutnya yaitu acara inti, materi langsung oleh Bapak Pembina SKMN, Bapak Haji Muhammad Yahya ST. Kepadanya kami persilahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa tetap mensyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agama Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis yang telah disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, para alim ulama, dan diteruskan oleh para perantara agama sehingga sampailah kepada kita semua berkat perjuangan wasilah para perantara agama dari Rasulullah SAW sampai dengan para alim ulama di hari ini. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat dari Allah ini dan mensyukuri atas perjuangan para perantara agama ini dengan ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga kita semua diqadar oleh Allah kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa gharina wa duhrina wa malana Muhammad wa sallim ala Allahum kulli sahadat rasulullah jalil alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb ya Zal Jalal Ikram, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Musawwir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami keluarga besar SKMN, keluarga besar CTC, keluarga besar CSI, berikanlah kami ketetapan iman Islam, berikanlah kami ampunan dari-Mu ya Allah, berikanlah kami segala kemudahan untuk setiap urusan, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang barokah untuk perjuangan membela agama-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kewarasan, keselamatan, kemudahan, kekuatan, ketabahan, kekompakan, kekayaan, kejayaan, kemuliaan, ampunan dan limpahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Zal Jalal Ikram ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kami bisnis-bisnis kami, berikanlah lindungan dari-Mu ya Allah, berikan kelancaran, berikanlah kesuksesan, berikanlah petunjuk jalan-Mu ya Allah agar kami bisa sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami ketenangan dan kemenangan, wabil khusus untuk bisnis-bisnis keluarga besar SKMN, wabil khusus untuk bisnis CTC ya Allah. Jadikanlah sebagai wasilah untuk perjuangan membela agama-Mu ya Allah. Jadikanlah sebagai wasilah tempat kami untuk merealisasikan tanggung jawab kami kebijakan CEO ya Allah, dan jadikanlah sebagai wasilah untuk tempat kami bekerja dan berbisnis dalam mendapatkan rezeki dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi billahi rabbah wa bi islamin wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa arzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama diqadar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim, berkumpul, bertemu di acara silaturahim akbar di VC Maleber. Semoga acara ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertama-tama ingkang kula hormati para sedulur, keluarga besar SKMN di VC Maleber dan sekitarnya, wabil khususon untuk Kang Aris selaku ketua divisi Maleber dan seluruh peserta undangan yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iman Santoso, Bapak Fahruri, Bapak Denny Budiman, Bapak Somantri, dan sedulur pula Kang Arif. Kami semua ini perwakilan dari DPP. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan.
Jadi bukannya sengaja kami turun dari pesawat, dari kereta, nyampe di rumah itu jam 2 siang baru nyampe di Palimanan. OTW enggak macet, telat di sininya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti kami disengaja, memang waktunya ngepres dan mepet. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para sedulur KB, wabil khususan kepada Sohibul Bait Kang Haris atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan sebagai amal soleh, amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur, yang kami sampaikan tidak banyak. Yang pertama, BPC Malender ini salah satu dari sekian BPC yang insya Allah, alhamdulillah Allah qadar itu konsisten. Amin. Dalam menjalankan amanah kewajiban untuk bersilaturahim. Saya salut kepada DPC Malender yang sampai dengan hari ini konsisten menjalankan amanah tanggung jawab untuk bersilaturahim alias acara sharing. Mugi-mugi Allah qadar jadi amal ibadah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di DPC Malender ini yang saya lihat subhanallah kompak. Dari seluruh lapisan masyarakat, hampir semuanya mayoritas 99% itu mengikuti arahan atau perintah atau amanah atau instruksi dari ketua dari pembina DPP SKMN. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, wajib kita pahami apa sih visi misi SKMN. Visi misi SKMN adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu slogan atau tujuan. Lantas untuk mengerjakannya, kira-kira kuncinya apa? Untuk mengerjakan cita-cita selamat dunia dan akhirat lewat wasilah SKMN, kuncinya apa? Silaturahim. Betul, tepat. Yang paling tepat adalah istiqomah. Silaturahim yang istiqomah, sharing yang istiqomah, karena istiqomah ini adalah bibit ibadah. Jadi kalau kita tidak istiqomah, itu dinamakan obor lara. Iya, obor barakeun. Ada masalah sedikit, doang. Ada urusan sesama temannya kles, ribut. Gunung. Cemburu dalam arti bukan berarti cewek sama cowok. Cemburu dengan hati yang negatif. Nah, tujuan SKMN yang pertama adalah yang saya katakan tadi. Kita semua berkumpul di sini. Yang wajib kita sadari, yang wajib kita hayati, SKMN ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kita semua, khususnya keluarga besar CSI. Coba bapak-bapak bayangkan, sebelum ada SKMN, saya yakin nggak ada kumpulan kayak gini. Nggak ada. Iya apa iya? Ya. Bener apa bener? Serius. Mungkin SKMN tulisannya cuma 4 SKMN, cuman subhanallah manfaatnya bagi saya nggak pernah saya lihat sebelum ada SKMN yang ditakdirkan oleh Allah sebagai jalan rahmat dari Allah untuk kita semua. Nggak ada kumpulan kayak gini. Mau keluar rumah takut, Iya. tidur HP-nya berdering, nggak aktif didatangin rumahnya. Iya Pak ya. Betul. Terus kalau kita sudah sadar diri seperti itu, masihkah kita menganggap kalau SKMN itu barang candaan? Barang siapa yang masih menganggap SKMN ini barang candaan alias menyepelekan sharing, berarti itu orang yang hebat. Kenapa? Karena dia tidak ingat masa lalunya. Seperti apa? Gerada geruduk jelas. Yang ada saling menjatuhkan, menjelekan dan memfitnah dan sebagainya.
Alhamdulillah Allah qadar. Dengan adanya SKMN ini bentuk pertolongan dari Allah. Kita semua dikumpulkan kembali. Nah, kalau sudah ngumpul, kalau sudah bersama, bersatu dalam satu wadah SKMN, lantas apa yang harus kita jalankan? Coba yang tahu. Bisnis. Apa kalau kita sudah kumpul di SKMN? Yang pertama adalah menyatukan visi dan misi. Kalau dalam satu wadah nggak kompak, visi misi hanya sebuah tulisan, Pak. Yang kedua, Allah berikan jalan bisnis untuk kita semua. Jujur saya sendiri SKMN dan CTC itu nggak ngerti nyambunginya, Pak. Kalau cita-cita, tulisan, rencana kerja, ya dari tahun 2017. Cuman cara nyambunginya gimana, cara menjalankannya gimana, subhanallah, Allah hanya menunjukkan. Jadi sangat miris kalau ada orang CSI yang menganggap sepele SKMN, hebat berarti pengen wanian. Tapi saya lihat kamu wanian itu jarang. Ya, ngerti ya Pak, campur aduk bahasanya ya. Artinya kalau kita sudah kumpul dalam satu wadah, yang patut kita kerjakan karena satu keluarga, yaitu kompak, saling ngerti, saling memahami, jangan saling urusan. Kalau masih urusan, nggak ada bedanya dengan yang dulu. Yang kedua, Allah kasih jalan untuk mencari maisha, untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Salah satunya yaitu di CTC. CTC itu ada 3 macam. Ada vape, ada reguler di OKA dan setaraknya, dan ada akun sel. Itu namanya bisnis CTC. Paham? Nah, itu jalannya. Wadahnya SKMN, jalan rezekinya di CTC, prosesnya. Sebelum saya cerita proses, kita punya cita-cita yang sama nggak Pak? Punya, sama. Supaya uang KME yang dulu balik, ya Pak ya? Ya, betul. Bener beli? Betul. Mau kurang belum? Betul. Bener nggak? Betul. Cita-citanya sama. Saya mau tanya, sejauh mana Bapak dan Ibu memperjuangkan cita-citanya? Cita-cita sama. Nah, yang meraih cita-cita itu siapa kira-kira? Kita semua, kita sendiri. Bapak punya duit dulu 300, mengharapkan kembali. Sejauh mana memperjuangkannya? Kalau sharingnya saja males, sejauh mana kira-kira? Nah, kalau sharingnya males berarti nggak serius memperjuangkannya. Nah, kalau nggak serius, kira-kira jauh Pak berarti untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, tadi jalannya SKMN dan CTC. Lantas untuk menggolkan cita-cita yang tadi, itu ada prosesnya, yaitu proses usaha di dunia trading forex. Ada yang tahu berapa jam melakukan di trading forex? 5 kali 24 jam. Tanpa. Ada yang tahu? Nah, jadi Bapak harus paham, SKMN CTC itu jalannya, prosesnya untuk mendapatkan rezeki sebagai sunnatullah itu di trading forex. Nah, trading forex ini harus dilakukannya itu sehari, kisarannya itu 20 jam 4 kali 5 hari. Dijalankan oleh berapa orang? 1 orang tuh. Yang kenceng ngomongnya jangan berapa orang? 1 orang. Yang 1 orang ini insya Allah gigih Pak memperjuangkan cita-cita kita semua. Nah, yang di luar 1 orang saya mau tanya, berapa jam melakukannya? Sejam juga. Ini jangan dijawab, jawablah dalam hati. Karena Allah paling suka pada hambanya istiqomah dan bersungguh-sungguh. Bapak tadi sebelum saya hadir sudah kesel ya Pak, maksudnya kesel dalam artian yang lain. Nunggu udah lebih dari 30 menit, betul Pak? Betul. Coba bayangkan kalau Bapak duduk 20 jam, bisa nggak kesel? Kesel banget. Padahal duduknya di sini banyak temennya Pak. Yang duduk trading itu sendirian.
Nah ini ilustrasi Mbak. Demi Allah, saya bukan untuk membanggakan diri, untuk menceritakan kepada keluarga saya, biar sama-sama tahu, sama-sama ngerti, sama-sama paham, dengan harapan kompak, akur, dan produktif. Nah dari hasil trading forex ini sebagai wasilah, sebagai sunnatullah, hasilnya ini dikembalikan lagi kepada prosedur yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu dinamakan kebijakan situ. Itu siklusnya Pak, paham? Nah yang pertanyaan nanti bapak-bapak dan ibu bawa ke rumah, sejauh mana kita bersungguh-sungguh memperjuangkan cita-cita kita, realitanya sehari itu berapa jam? Baik prospek orang, baik ngobrol sama orang, ataupun yang lainnya, coba ditulis dalam hati, nggak usah dijawab sekarang. Lanjut bab yang kedua, ini ilustrasi. Nah sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong, mohon dengan rasa hormat kami, keluarga besar di Kuningan, khususnya untuk DPC Maleber dan sekitarnya, hadir di tempat-tempat diklat, diklat TOT di hari Rabu, diklat hari Selasa adalah business development, hari Kamis itu diklat manajemen perusahaan. 3 diklat ini ada di Kempek, ada di Palimanan, depan rumahnya Pak Yahya. Siap nggak hadir? Oh, jawab setik. Siap nggak hadir? Meluangkan waktunya untuk cita-cita bapak dan ibu sendiri. Siap nggak? Satu itu. Nah di hari Sabtu ada namanya diklat edukator. Hari Minggu leadership. Siap nggak hadirnya Pak? Siap, insya Allah. Yang sedulure ngandangan hajatan ya masa didukung. Nah yang selanjutnya, kalau dari bapak-bapak yang di Maleber ini jauh kalau tempat sharingnya, silahkan silaturahimnya disambung dengan di Zoom meeting setiap malam. Siap? Siap. Nah konon siapnya kau dewek asli ya? Maleber selalu ada Pak. Alhamdulillah Ya. Nah untuk bab 2 nanti sharingnya Kang Aris, setelah sharing rutin adakan sharing, entah itu harinya sama, entah itu hari berbeda, entah itu jamnya sama, entah itu jamnya berbeda, dirangsang untuk membuat bisnis sektor real, mau dagang tahu, mau dagang kacang, mau dagang apapun, ini ada maksud dan tujuannya. Saat bab 1 kebijakan SEO ini selesai, ilustrasinya ya Pak, selesai ceritanya, target kami itu di 2024. Setelah selesai, followernya tambah banyak apa tambah sedikit kalau sudah selesai kebijakannya? Banyak banget. Banyak banget. Secara program kerja, secara ilustrasi, berarti penghasilannya tambah banyak nggak? Banyak banget. Kalau penghasilannya tambah banyak, pengeluarannya kan nol. Karena kebijakan sudah selesai. Ya Pak ya? Ya. Nah ini yang kami agendakan, yang kami program kerjakan. Dari hasil CTC ini, contoh ilustrasi, $100 dalam 1 bulan. Ini nggak berandai-andai, ini rencana kerja. Hasil itu dari Allah, kerja itu dari manusia, paham? Nah, penghasilannya tinggi, pengeluarannya nol kan? Nol. Kenapa? Sudah selesai. Selesai kebijakannya. Kalau sudah selesai, penghasilannya nambah, penghasilannya tambah tinggi. Lantas kata bapak dan ibu, buat apa duitnya? Bapak, langkahkan mau dijawab aja. Buat bisnis. Ayo, Kang Yadi, mana tuh dari Dharma? Iya, gimana? Saya Cicing wae. Hilang aja Pak. saya katanya. Enggak, ini ilustrasi Pak. Demi Allah ini bukan janji. Ini yang sudah kami kerjakan dan sedang dijalankan. Ya. Kalau kebijakannya selesai, di CTC tambah banyak followernya, berarti tambah gede nggak hasilnya? Tambah besar. Wow, Pak, itu sih namanya apa namanya?
iming-iming gimana? Realisasi udah dijalankan sejak 17 Oktober 2023. Betul. Ya Pak ya? Iya. Kecuali kalau itu belum pernah dikerjakan, boleh hari ini menganggap iming. Nah kalau udah selesai, coba Bapak ilustrasi $100 misal dikali 2.000 follower, berarti 200.000 dolar dikali 16.000 rupiah sama dengan 3,2 M sebulan. Ilustrasi Pak, 2.000 follower dikali 100. Emang Pak Yahya pernah dapat trading 100? Insya Allah sudah pernah dari pertama. Loh kalau sekarang Pak, sekarang lagi diuji sama Allah, lagi floating. Iya. Nah pertanyaannya, kembali di awal, kalau orang ibadah kuncinya apa? Istiqomah. Kalau orang usaha kuncinya apa? Istiqomah. Contoh pedagang di pasar Ancaran, banyak yang utang misalkan, mau tutup apa mau jalan dagangnya? jalan. Kenapa nggak tutup aja? Ya nggak bisa bayar. Oh, contoh orang di sawah, sawahnya kena mereng, besok mau nanam nggak? Nanam. Kenapa nanam? Karena butuh makan. Nah sekarang di trading kalau lagi floating, mau diterusin apa enggak? Terusin. Nah ya sama, apa bedanya? Ya apa ya? Betul. Ya diterusin, emang itu risiko trading. Harus istiqomah. Nah setelah bab 1 ini selesai, rencana kami yang 3,2 M ini untuk pengembangan usaha di sektor real yang tadi kami ceritakan KUB. KUB itu digiring jadi PT. Nah bisa saja dapat sekitar 3,2, bisa saja di bawahnya, bisa saja nggak dapat, atau bisa saja di atasnya. Siapa kira-kira yang menentukan besarannya dapatnya nanti? Kita. Bapak-bapak sendiri dari raport yang sudah dicetak dari dulu, aktivitasnya, produktivitasnya. Nah kalau dadak-dadakan begitu kebijakan saya udah selesai baru bikin PT, saya coret Pak. Kalau saya nyoret ada nggak yang komplain? Nggak ada. Salah sendiri. Salah sendiri. Kenapa? Kenapa hari ini bikin PT-nya? Iya. Nggak dari dulu serinya. Nah bapak-bapak dan ibu yang wajib diketahui, bapak-bapak dan ibu sharing baik online ataupun offline itu kami catat Pak, Ya, absen. sebagai dasar performan dari KUB-nya sendiri. Jadi penilaian itu aktif nggak? Nah kalau nggak aktif ngapain? Dulu. Tapi insya Allah divisi Maleber dapat di atasnya. Amin. Amin ya Allah. Nah kenapa bisa dapat duluan? Bukan karena saya dekat dengan Mas Aris, karena Mas Aris mendekatkan diri kepada Allah, paham akan perintah samina wa ata'na wa anillah wa rasul wa ulil amri minkum. Nah itu Pak bab 2-nya. Gratis Pak, insya Allah gratis. Tapi bukan hibah, nyicil enggak. Tapi harus bisa ngolah karena ada kewajibannya. Satu, kewajibannya itu minimal mensejahterakan anak yatim sampai dengan kuliah. Makanya harus jelas usahanya. Yang kedua, untuk memakmurkan kegiatan agama. Contoh ke taklim, ngasih ukhro ke marbot, ngasih guru ke guru ngaji dan sebagainya untuk aktivitas kegiatan agama. Nah kalau bisa saja jalan, modalnya ada, ini nggak bisa dijalankan tanggung jawabnya. Bisa dipahami prosedur. Bisa. Nah untuk lebih jelasnya, saya dengan rasa hormat kami memohon kepada keluarga besar SKMN di DPC Maleber dan sekitarnya, diniati karena Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, datang dan mendaftar di acara-acara diklat kami supaya lebih dekat, lebih hangat dan lebih kompak. Itu saja dari kami, para sedulur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap dan salah tindakan. Mugi-mugi Allah memberikan ampunan untuk kita semua. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga nubari naras. Kulitna harus disiapkan di dia. Iya. Baik, yang mau bertanya 3 orang ya, satu sesi. Ibu Haji Buun satu, yang keduanya Pak
Pak Pepen yang ketiganya. Ada lagi? Alhamdulillah. Pak siap. Mangga kanggo Ibu Haji Uun nyangengkeun pantarosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak ya masalah umroh Pak. Karena saya dengan nasabah dia ya udah saya tanya tuh semuanya 3 orang. Itu saya mau minta informasinya ke siapa? Saya selalu nggak ada informasi lagi. Masalah umroh aja ya Bu ya. Umroh apa haji? Umroh. Siap. Udah lunas ya Bu ya? Udah siap. saya gitu. Siap Bu Haji. Iya. Baik, saya tampung aja dulu ya. Oke, yang kedua Pak Pepen. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, ada beberapa hal yang dicatat oleh saya pribadi mengenai tadi informasi yang diberikan. Untuk undangan ini masih samar ya Pak ya. Samar itu dalam artian undangan SKMN ada dari anggotanya dari CSI. Iya. Dan yang tadi diinformasikan terus terang saya juga masih samar. Siap. Samar itu kan rata-rata, begitu rata-rata di sini kan mendapatkan kejelasan. Intinya kan ke sana Pak ya. Siap. Tetapi tadi disampaikan juga bukannya kami tidak mau berjuang seperti yang Bapak sampaikan. Cuman di grup kan sudah dikatakan jangan rewel, nanti kalau rewel mungkin akan diapalagi oleh kepolisian untuk kejaksaan. Oh siap. Seperti itu ya. Kalau kami ingin berjuang demo ya bisa, tapi kan kita juga menghargai proses hukum supaya semuanya tidak terlalu melebar. Siapa permasalahannya selesai begitu. Jadi mohon jangan sampai kami tadi tidak berjuang, kami juga berjuang doa dan lain-lain kan begitu. Kami juga menghargai tadi saya katakan supaya persoalannya tidak melebar. Nah yang menjadi pertanyaan saya, kalau misalkan yang tadi dikatakan ini menjadi proses dari siklus dan ujung-ujungnya kita harus ikut lagi ke CEO ya Pak ya. Ya, tanpa ada kejelasan apakah tetap kami juga harus berjuang, sedangkan kami juga berjuang dari cicilan dan lain kan juga berjuang untuk bertahan hidup ya. Dan untuk dalam artian menutupi cicilan yang kami juga perjuangkan dengan bisnis yang Bapak tawarkan dulu kan gitu. Yang ingin saya sampaikan, kalau misalkan SKM ini kan kami juga dari nol, bukan basic kami bukan orang bisnismen. Ada yang dari guru, ada yang dari binas, ada yang dari dokter, ada yang dari lurah. Bisnis apaan kan gitu ya, karena setiap orang itu passionnya berbeda. Betul ya Pak ya. Nah kejelasan yang ingin saya sampaikan, SKM ini kalau misalkan mau kita itu mau bawa kemana? Siap, gitu. siap baik. Itu istilahnya. Supaya kami supaya kamu itu jelas. Siap, siap. Juga nyaman juga. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ingin lebih paham tentang SKMN ya Pak Pepen ya? Ujung-ujungnya kejelasan. Iya betul betul, siap bisa dipahami. Baik, selanjutnya langsung Pak Bu, itunya apa namanya? Mic ya, nanti kasihkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perlu kami sampaikan bahwa di DPC Magelang sebetulnya keingin-sertaan bergabung itu responnya lumayan baik Pak. Positif ya? Positif. Cuma masih mempertanyakan antara peristiwa yang lama dengan yang sekarang. Perbedaannya apa? Karena dulu bahasanya bisa dikasuskan. Kalau yang sekarang apakah ada celah untuk itu? Oh iya. Itu iya. yang disampaikan kepada kami. Iya, iya. Sedangkan mereka belum mendapatkan jawaban langsung dari orang nomor 1. Iya, siap. Jadi ingin dengar langsung. Oh, siap. kebetulan sekarang
Pak Hajinya ada di Maleber. Iya, iya. Mudah-mudahan kedengaran semuanya. Siap. Ya. Itu aja kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, saya menjawab dari pertanyaan Bu Haji Uun ya. Bu Haji, jadi kalau untuk program haji dan umroh itu dikomandani oleh PT Tunas Armindo Wisata. Biar paham dulu Ya. urutannya. Yang kedua, yang membidangi atau yang menghandle itu per hari itu sudah ada sebetulnya Bu Haji. Namanya Bapak Roni Kurniawan dan Ibu Hajah Iin. Itu yang kedua. Yang ketiga, insya Allah sudah ada realisasi Bu Haji. Entah berapa, yang jelas sudah ada niatan baik dari mereka, baik untuk mencicil atau bertahap sampai dengan lunas. Jadi insya Allah untuk pengembalian program haji dan umroh itu sudah berjalan. Nah, untuk keterangan lebih lanjut nanti Bu Haji bisa menghubungi Pak Roni atau Ibu Hajiin, tapi yang lebih dekat nanti bisa koordinasi dengan Kang Arif. Bisa dipahami Bu Haji? Nah, yang kedua pertanyaan dari Kang Pepen ya. Kang Pepen rumahnya di mana Kang? Di mana? Mandala Jaya. Mandala Jaya itu sebelah mana dong? Ini. Berarti kecamatannya Mandala Jaya Kang? Maleber. Oh, kecamatannya Maleber. Dulu ikut VO-nya VO mana berarti Kang? Maleber dulu tuh. Maleber bisa Bapak Haji ada Pak Haji ada. Oke. Biar paham dulu Kang ya kronologisnya, arahnya enggak sedulur. Nah, yang tadi Kang Pepen tanyakan kejelasan. Jadi yang jelas ada dua bab kan. Yang pertama masalah CS yang dulu itu sudah selesai. Dengan dibuktikannya sudah diadili di pengadilan dan sudah diputuskan atau sudah inkrah. Bisa dipahami kan? Yang kedua, itu kan masalah SKMN ini ikhtiar kami untuk menyelesaikan masalah yang dulu. Berusaha dan berdoa gimana caranya supaya masalah yang dulu uang Kang Pepen di KME, betul ya Kang ya? Sekitar berapa Kang kalau boleh tahu? Ya, 50 juta. Nah, dengan harapan uang Kang Pepen yang dulu itu bisa balik. Dengan ikhtiar dibentuklah wadah SKMN. Kami nggak menceritakan atau mendesak atau hal-hal yang lain Kang Pepen harus ikutan bisnis, enggak. Karena bisnis kan ditentukan oleh trust dan tidak trust, betul nggak Kang? Jadi Kang Pepen kewajiban yang pertama itu ikut sharing dulu, nggak harus ikut bisnis. Kalau ikut bisnis itu kan kembali kepada diri kita, kembali kepada masing-masing. Insya Allah dengan ikhtiarnya Kang Pepen baik hadir di acara sharing dan online ataupun offline nanti akan paham. Jadi kami nggak menuntut harus ikutan dan sebagainya, kembali lagi antara trust dan tidak trust. Kalau kita menceritakan bla 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 orang yang nggak trust gimana? Pasti kan ditolak. Yang jelas di kami di SKMN ini Kang Pepen perlu kami tegaskan, yang kami urus bukan cuma orang hidup, yang sudah meninggal pun insya Allah kami urus di ahli warisnya untuk diselesaikan semampu kami, sepol kemampuan kami, baik dicicil ataupun bertahap ataupun sekaligus, dan itu sudah kami lakukan. Itu saja barangkali Kang Pepen sepintas. Untuk lebih jelasan Kang Pepen bisa ngobrol sama Kang Arif ya. Siap Kang? Karena waktunya kan kalau harus dijelaskan sampai paham kan panjang ya Kang ya. Payahnya non sewu, mohon maaf, hanya bisa kasih krunya saja. Jadi intinya SKMN di sini hadir untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi. Dan sudah berjalan, bukan berarti iming-iming, bukan berarti propaganda ataupun hal yang lainnya.
Nah, yang ketiga dari pertanyaan Bapakku. Apa maukah pertanyaannya? Pertanyaannya, trustnya udah tinggi di sini. Cuma nanti dipermasalahkan lagi nggak dengan ahli itu, gitu Pak. Jadi gini, Kang Kubu. Ya, Kang Kubu kan setidaknya lebih paham daripada orang awam tentang masalah hal-hal yang lain nih. Namanya juga Kang Kubu kan tokoh masyarakat. Ya. Setuju Kang Kubu? Yang pertama, contoh, Kang Kubu minjemin ke Pak Yahya, bentuknya utang piutang. Setuju nggak Kang Kubu? Kira-kira jadi masalah nggak kalau Pak Yahya utang ke Kang Kubu? Enggak, selama itu lancar bayar. Nggak, maksudnya jangan diimbing dulu. Iya. Saya utang ke Kang Kubu, jadi masalah nggak? Secara perdata tidak bisa digugat. Nah, apalagi secara pidana, betul nggak? Itu saja konteksnya. Maksudnya biar kedengaran sama. Oke, jadi konteksnya, nah kamu juga harus kenceng tadi, biar kedengeran yang di luar. Karena yang punya pertanyaan itu sebetulnya sudah punya jawabannya. Sudah menjalani. Ya, jadi konteksnya kalau sekarang Pak Yahya pinjam duit ke kamu, terus masalahnya di mana? Iya. Orang pakunya percaya. Ada nggak yang orang nggak pakunya ngasih, pakunya percaya, Pak Yahya insya Allah amanah, terus masalahnya di mana kira-kira? Nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Itu simpelnya. Kalau kembang-kembangannya udah Pak Yahya nggak bikin gitu. Yang penting gimana caranya 2024 realisasi kebijakan itu selesai. Amin. Amin. Kalau kita banyak kembang-kembangan, ini takut, ini gimana, nggak jalan-jalan Pak. Betul. Nggak mangkat-mangkat. Kita dikit mungkin yang kita gelem. Kita mau genen, kita mau konon, kita mau arut. Sedangkan yang namanya kebijakan, tanggung jawab itu harus cepat diselesaikan Pak. Kenapa? Karena sudah 8 tahun menunggunya. Betul. Masa harus Pak yang mikirkan yang hal-hal yang belum terjadi? Kita semua serahkan sama Allah. Itu Pak konteksnya. Pak Jibrani beli mikir resiko, dulu beli mikir nih. Resikonya yang paling gede ini penantian daripada keluarga saya di CSI yang sudah 8 tahun. Itu yang jadi masalah besar bagi saya Pak. Amin. Amin. Nongkrongnya 8 tahun ya. Terus masih kudu mikiri Pak Yahya. Mau kanan, mau kene, mau konon. Kim mau dikin di dalam, di kiang. Kapan jalannya? Jadi itu Kang Bu. Jadi secara simpel, secara hukum garis besarnya, insya Allah tidak ada masalah. Nah terakhir Pak Yahya pesan kepada seluruh keluarga besar SKMN di DPC Malete dan sekitarnya, apapun yang dikerjakan manusia, mau hebat, mau pinter, mau jagoan, dan tetek bengek, nggak akan pernah bisa berhasil kalau Allah nggak ridho. Setuju? Mencari berharap ridho dari Allah itu salah satunya dengan menjalin tali silaturahim. Nah amanat yang kedua dan amanat yang paling penting, saya minta kelegoan dari para pesedulur di DPC Malete untuk secara khusus dan khusus mendoakan hajat kita semua. Siap? Siap. Insya Allah Pak Haji tiap pagi di zikirnya Alatos. Iya. Karena hanya itu Pak senjatanya. Mengharapkan pertolongan dari Allah, ridhonya Allah, insya Allah. Selagi manusianya yakin, selagi manusianya bersungguh-sungguh, selagi manusianya istiqomah, insya Allah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja Kang Haris. Siap, matur suwun, hatur nuhun Pak Pembina, Pak CEO sudah menjelaskan dan menyampaikan jawabannya. Sangat jelas sekali bahwa saat ini kita sudah waktunya bergeser dengan yang namanya mulai membangun kebangkitan kembali. Kenapa? Wadahnya sudah ada. Ada nggak wadahnya? Ada. Kalau dulu ada nggak? 8 tahun yang lalu? Tidak ada. Sekarang wadahnya sudah jelas, SKMN. Yang kedua, faktanya, datanya sudah ada. Saya ingin tanya, yang sudah dapat validasi angkat tangan. Pengembalian kebijakan yang 10 juta, angkat tangan. Ini untuk bukti, nggak apa-apa. Pak Ketua sudah terima? Oke, angkat tangan. Maka silakan Bapak Ibu lihat bahwa yang namanya kebijakan CEO bukan konsep,
bukan hanya hayalan ataupun iming-iming, tapi fakta. Dan saya ingin tanya juga, yang sudah bergabung, menjalankan, mengikuti dan mendukung melalui layanan sosial Kopitrade atau akun bersama atau yang dikenal dengan VIP, angkat tangan. Angkat tangan. Berarti masing-masing sudah punya penghasilan secara stabil kembali. Insya Allah. Sudah stabil. Saya tanya, ada nggak yang gagal bayar selama 2 tahun ini? Ada. Oke, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, kita mencoba flashback. Dulu pernah nggak yang namanya manajemen CSI gagal bayar? Nggak ada. Pernah tidak? Tidak ada. Apakah bawa kabur uang Bapak Ibu semua? Tidak. Apakah ada sejenis perusahaan yang mampu mengembalikan dan menggantikan dana kerugian investasi Bapak Ibu semua? Tidak ada. Dan bahkan sekarang sudah berjalan 2 tahun, alhamdulillah tidak ada satupun yang gagal bayar kembali. Artinya Bapak Ibu semua masih percaya dengan pimpinannya CEO yang zaman dulu? Insya Allah percaya. Keamanahannya, kita punya pimpinan yang amanah Bapak Ibu semua, amanah yang ABC, ya, tahu ABC? Amanah, bertanggung jawab dan konsisten atau istiqomah. Sekarang yang menentukan Bapak Ibu mau segera bangkit mendapatkan pengembalian, tentu hanya satu syaratnya, aktif dan produktif di SKMN, gak ada yang lain. Apa ada iming-iming yang lainnya? Tidak. Tidak ada, hanya aktif dan produktif di SKMN. Bapak Ibu yang memang merasa percaya dan memang ingin segera, satu, terrecovery dari bisnis yang sebelumnya, artinya uang yang dulunya bisa segera tergantikan. Yang kedua, ingin segera berpenghasilan stabil kembali, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun seiring sejalan dengan validasi, dan insya Allah seperti tadi kita dengar 2024 insya Allah kebijakan CEO bisa diselesaikan secepatnya. Amin. Saya ingin tanya, Cung yang belum punya layanan sosialnya, Jangan malu, ngancung. yang belum punya layanan sosial, gak apa-apa, angkat tangan. Angkat tangan. Jangan bicara uang dulu, jangan bicara sumbernya dulu. Yang penting saya tanya, ingin stabil kembali nggak? Ingin. Ingin stabil kembali nggak? Ingin. Ingin segera kembali recovery? Kalau memang ingin stabil recovery, berdiri Pak. Berdiri, yang belum. Berdiri. Ayo Pak. Ayo berdiri. Berdiri. Didoakan. Melalui CTC, insya Allah momentumnya mulai sore hari ini dan tidak lama akan bisa kembali lagi. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu dengan berdiri begini, insya Allah akan segera mendapatkan validasi baik secara bertahap ataupun pelunasan. Bapak Ibu nanti bisa tanya, orang-orang yang masih duduk di sini, yang duduk ini, mereka sudah mendapatkan stabilitas pendapatan dengan layanan sosial Kopitrade. Yang kedua, beliau-beliau sudah mendapatkan validasi. Kenapa Bapak Ibu semua belum? Bukan berarti tidak dapat rezeki dari Allah, tapi karena berdirinya yang baru sekarang. Di CTC atau di layanan sosial CTC itu mulai dengan angka latihan $200. Tapi yang paling hebat adalah dengan angka latihan $10.000. Pak, dari mana duitnya? Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan Bapak sudah niat, insya Allah uang itu akan datang, tidak pernah terpikirkan dari mana sumbernya. Tapi insya Allah ketika sudah berdiri dan sudah punya niat, mulai hari ini dan ke depan, Bapak Ibu semua, satu, sudah terrecovery secara penghasilan bulanannya. Yang kedua, akan segera mendapatkan validasi ataupun pelunasan kebijakan CEO. Syaratnya itu dulu, tidak bicara duit dulu. Siaran pedesaan nanti malam jam 8.00 atau 20.00. Yang kedua, sharing di DPC Kuningan, silahkan Bapak Ibu hadir, atau kalau mau secara private, saya tunggu di rumah untuk kita bicarakan bagaimana mekanismenya agar Bapak Ibu semua segera mendapatkan penghasilan secara rutin kembali. Yang kedua, segera mendapatkan
validasi yang insya Allah tahun 2024 bisa segera diselesaikan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berdiri, dan ini adalah komitmen Bapak Ibu semua. Saya tunggu kehadirannya dan saya tunggu realisasi dan actionnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mulailah bangkit terlebih dahulu. Itu adalah satu action pertama Bapak Ibu, perdana Bapak Ibu, agar dana yang Bapak Ibu bisa kembali. Siapa yang sudah kembali? Saya, Pak. Saya sudah dapat validasi pelunasan. Siapa lagi? Di sini angkat tangan. Yang sudah pelunasan. Insya Allah kami bertiga sudah mendapatkan pelunasan. Jadi bukan hanya sebatas rencana ataupun iming-iming, tapi alhamdulillah validasi sudah dapat, pelunasan sudah dapat. Pak, kenapa belum banyak? Namanya juga sedang diupayakan melalui bisnis bersama-sama, dan insya Allah kami pun sedang mempersiapkan sebuah strategi ataupun sebuah teknis bagaimana menumbuh kembangkan bisnis yang nanti akan mewadahi anugerah modal yang Bapak Ibu semuanya terima, yaitu melalui kelompok usaha bersama. Ya, terima kasih, itu saja. Ada lagi? Mau jam berapa sekarang? 5:30 sudah ya? Ya, selama. Pada Kang Habib yang sudah memandu sesi tanya jawab, mungkin acara terakhir yaitu penutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Budi Setiawan. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Amin ya rabbal alamin. Ya Muhammad. Ya Habib. Ya Habib. Ya Habib, Ya Habib, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya Allah, berikan kekuatan untuk melangkah ke depan kita dengan keikhlasan niat yang berani, dapat menunaikan kewajiban yang Engkau turunkan kepada kami. Dengan kekuatan kita untuk berusaha dan beribadah, bangkit lebih baik lagi dengan petunjuk dan agama dengan kuatan dan hikmah dan keindahan batin. Semoga SKM ini yang sudah terbentuk Engkau berikan kekuatan keimanan diri dan akan menjadi wajah yang baik bagi kami untuk menyampaikan kepribadian untuk kemanfaatan umat dan masyarakat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin. Sehingga nikmat yang kau berikan semakin banyak dan semakin bersyukur kepada Dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Amin. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. Amin. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin ya Allah. محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Mari berkarya, mari berbisnis, membangun usaha. Ayo
Anggap SMA yang berperspektif dan menguntungkan. Di SMA Leopard.